Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Kiranya kasih Allah Bapa senantiasa melingkupi kita semua. Dengan rendah hati dan penuh rasa syukur, mari kita bergandengan tangan dalam persekutuan ini untuk menyambut renungan firman-Nya yang akan mengubah hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas waktu yang Engkau berikan kepada kami malam hari ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu mendampingi dan memimpin kami dalam setiap langkah hidup kami. Di malam hari ini, kami bersama-sama berkumpul di hadapan-Mu, memohon agar Engkau memberkati renungan kami saat malam hari ini. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat menerima dengan baik firman-Mu yang hidup. Tuhan Yesus, Engkau adalah cahaya dunia, dan kami datang kepadamu memohon agar cahaya-Mu terang menerangi hidup kami. Biarlah setiap kata-kata yang disampaikan dalam renungan ini boleh menjadi alat bagi Roh-Mu untuk menguatkan, menghibur, dan mengubah hati kami semua yang mendengarkannya. Kami mohon ya Tuhan, semoga renungan kami hari ini dapat menjadi sumber kebenaran, harapan, dan penghiburan bagi mereka yang mendengarkan. Jadikanlah renungan ini sebagai panggilan bagi mereka yang belum mengenal-Mu untuk datang kepadamu dan mengalami kasih-Mu yang tiada tara. Di dalam kelemahan kami, berikanlah kuasa-Mu kepada kami, agar setiap kata yang hamba-Mu sampaikan mengalir dari hati yang rendah hati dan tulus. Jadikanlah renungan ini sebagai pujian dan persembahan yang menyenangkan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami serahkan waktu renungan ini sepenuhnya kepadamu, dan biarlah hati kami menjadi taman-Mu, dan biarkanlah firman-Mu mengubah hidup kami. Dalam nama yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, ada satu cerita yang sangat menarik untuk renungan kita pada malam hari ini. Ada seorang laki-laki dihadapkan ke pengadilan untuk diadili karena ia telah mencuri sejumlah uang dari suatu perusahaan tempat di mana ia bekerja. Ketika sang hakim mulai bertanya pada terdakwa seperti biasa yang dilakukan oleh seorang hakim, ternyata sang hakim mengenal terdakwa sebagai seorang sahabat lamanya yang paling akrab. Pertemuan yang tidak disangka-sangka ini membuat sang hakim kebingungan. Ia berada dalam keadaan yang sangat terjepit karena terdakwa adalah teman baiknya. Maka ia terjepit dalam dua keputusan yang saling bertentangan. Pertama-tama, jika ia membebaskan terdakwa dari hukuman yang harus dijalani, maka dalam hal ini ia telah mengingkari tugasnya sebagai seorang hakim, dan ini bertentangan dengan hukum yang berlaku. Hal yang kedua, jika ia menghukum terdakwa, berarti ia melawan suara hatinya yang selalu memperingatkannya bahwa terdakwa adalah seorang teman dekatnya yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Di antara himpitan kedua keputusan yang saling bertentangan ini, ia merenungkan kembali apa makna hidup bersahabat dan juga apa makna hukum itu sendiri. Akhirnya sang hakim mengambil keputusan lain yang lebih bijaksana dan tidak bertentangan dengan kedua keputusan di atas, yaitu dengan membayar uang yang telah dicuri oleh temannya itu. Ini berarti bahwa ia telah membantu membebaskan sahabatnya, dan juga ia telah menjunjung hukum itu sendiri. Sahabatnya yang menerima kebebasan dan kemurahan dari sang hakim ini sangat bersukacita, dan ia selalu mengingat kebaikan ini selama hidupnya. Saudaraku yang terkasih,
Jika merenungkan kisah di atas secara mendalam, maka kita dapat melihat bahwa ini merupakan suatu gambaran dari apa yang dikerjakan Allah ketika Ia menebus kita dari segala dosa dengan korban yang mahal. Seperti halnya seorang hakim yang membayar uang yang telah dicuri sahabatnya, sehingga sahabatnya menerima kebebasan dan kemurahan dari sang hakim. Namun hal itu dilakukan dengan tetap menjalankan hukum yang berlaku. Demikian juga Allah telah membayar semua dosa-dosa kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca sebuah ayat yang sangat luar biasa. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam ayat Yohanes 3 ayat 16 ini, kita menemukan salah satu pernyataan paling indah dan mendalam tentang kasih Allah yang agung dan anugerah keselamatannya. Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus sebagai pengorbanannya yang besar, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah tidak terbatas pada satu kelompok atau satu bangsa saja, tetapi mencakup seluruh dunia. Allah mencintai setiap orang, tidak peduli siapa mereka, apa latar belakang mereka, atau apa dosa yang mereka lakukan. Kasih-Nya adalah kasih yang kekal dan tak bersyarat, yang melampaui pemahaman kita. Allah siap mengorbankan anaknya yang tunggal untuk membawa keselamatan kepada kita. Ketika kita memperhatikan peristiwa salib, kita menyaksikan bukti nyata dari kasih Allah yang tak terbandingkan. Yesus Kristus, Sang Anak yang sempurna, rela menderita dan mati bagi dosa-dosa kita. Ia menggantikan hukuman yang seharusnya kita terima dan membawa keselamatan kepada siapapun yang percaya kepadanya. Anugerah keselamatan ini merupakan karunia yang luar biasa. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita ditebus dari hukuman dosa dan menerima hidup yang kekal bersamanya. Kematiannya bukanlah akhir, melainkan awal dari hidup yang baru yang kekal. Itu adalah janji Allah yang pasti ditepati. Saudaraku, keselamatan tidak diperoleh melalui usaha atau kebaikan kita sendiri, tetapi hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Allah mengasihi kita sedemikian rupa sehingga Ia memberikan yang terbaik bagi kita. Saat kita menerima anugerah keselamatan ini, kita mengalami pembaruan dan pertumbuhan rohani yang membawa kita lebih dekat kepada Allah dan mengubah hidup kita. Mari kita merenungkan kasih Allah yang tak terukur dan anugerahnya yang luar biasa. Mari kita merespon dengan iman yang teguh dan bersyukur. Biarkan kasih-Nya menggerakkan hati kita untuk hidup dalam pengabdiannya dan berbagi kabar baik tentang keselamatannya kepada dunia yang membutuhkan. Saudaraku yang terkasih, demikianlah firman Tuhan malam hari ini. Semoga melalui renungan ini dapat memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas kasih-Mu yang agung yang Engkau tunjukkan kepada dunia ini. Terima kasih karena Engkau mengorbankan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, agar kami dapat beroleh hidup yang kekal melalui iman kepadanya. Mulialah nama-Mu karena anugerah keselamatan ini. Ya Tuhan, kuatkanlah iman kami dalam menghadapi tantangan dan godaan dalam hidup ini. Tolonglah kami agar kami tetap berpegang teguh pada janji-Mu yang memberikan hidup yang kekal
bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bapa Sorgawi, urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat hidup dalam kesetiaan dan pengabdian kepadamu. Bimbinglah kami untuk menjadikan kasih-Mu sebagai teladan dalam hubungan kami dengan sesama, dan biarlah kami dapat menyebarkan kabar baik tentang keselamatan ini kepada mereka yang belum mengenal-Mu. Ya Tuhan, Engkau tahu betapa lemahnya kami dan betapa sering kami gagal. Tetapi kasih-Mu yang tak terukur tetap mengasihi kami dan memberikan kesempatan bagi kami untuk bertobat dan mendapatkan pengampunan-Mu. Kami mohon ya Tuhan, berikanlah istirahat yang nyaman bagi kami di malam ini. Jaga dan lindungilah kami dari segala bahaya dan gangguan. Berkati tidur kami agar kami dapat bangun dengan tubuh yang segar dan pikiran yang jernih. Di malam ini kami menyerahkan segala beban, kekhawatiran, dan kegelisahan kami kepadamu. Hiburkanlah kami dengan hadirat-Mu dan berikanlah ketenangan yang hanya Engkau yang dapat memberikannya. Berkati juga orang-orang yang kami cintai, lindungilah mereka dan berikanlah tidur yang nyenyak, dan jadikanlah tidur kami sebagai waktu penyegaran bagi tubuh, pikiran, dan jiwa kami. Ya Bapa, kami datang kepadamu dengan hati yang rendah dan memohon berkat-Mu bagi negeri ini Indonesia. Terima kasih atas segala keindahan, keanekaragaman, dan sumber daya yang Engkau berikan kepada tanah air kami. Kami mohon ya Tuhan, pimpinlah para pemimpin kami, baik di tingkat pemerintahan maupun di tingkat masyarakat, agar mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan bijaksana, adil, dan bertanggung jawab. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka dalam mengambil keputusan yang berdampak positif bagi rakyat Indonesia. Berkati dan jaga persatuan dan kesatuan bangsa kami. Limpahkanlah kasih-Mu sehingga kami dapat hidup dalam keharmonisan, saling menghormati dan saling mengasihi. Jauhkanlah kami dari perpecahan, konflik, dan kebencian, dan bangkitkanlah semangat kebersamaan dan gotong royong di antara kami, agar kami dapat membangun Indonesia yang lebih baik. Ya Tuhan, Engkau adalah sumber keadilan dan kebenaran. Tolonglah kami untuk melawan korupsi, ketidakadilan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Jadikanlah negeri ini tempat di mana semua warga dapat hidup dalam damai, sejahtera, dan merasakan keadilan. Kami juga memohon berkat-Mu atas pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan di Indonesia. Limpahkanlah hujan berkat-Mu yang melimpah, agar tanah kami subur dan menghasilkan buah yang melimpah. Ya Bapa, kami berdoa agar Injil kebenaran dan kasih-Mu dapat terus tersebar di seluruh penjuru negeri ini. Jadikanlah gereja di Indonesia menjadi terang dan garam di tengah masyarakat, dan berikanlah kesempatan bagi setiap jiwa untuk mengenal-Mu dan menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau memiliki rencana yang indah bagi Indonesia. Jadikanlah negeri ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kiranya Indonesia menjadi tempat di mana keadilan, kasih, dan damai sejahtera berlimpah. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengangkat doa ini. Amin.